malam hari ini. Tuhan berkati agar ibadah ini bisa lancar dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan berkati juga agar kita bisa mengerti apa yang disampaikan oleh pembicara kita pada malam hari ini. Dan berkati juga pembicaranya yang akan menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo semuanya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan pada kanan kirimu, senang melihat kamu di sini. Yuk beri tepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Sama-sama tepuk tangan dulu dong. Woo! Yuk. Semesta Maha Kuasa, Maha Mulia, sampai selamanya. Yesus. Sekali lagi sama-sama katakan, tak terlukiskan kasih.
Beri kemuliaan bagi nama Tuhan, kita lagi lebih dahsyat lagi dong. Mari tepuk tangannya sama-sama. Sama-sama katakan. Menentang selangkah, ku maju tiada lelah. Pun ku berjalan, ku tak takut, semua musuh gemetar. Imanku cukup sebutir pun dahsyat, karena siapa yang bekerja. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku. Engkau yang jadi kuatkan aku sekarang selalu kan meninggikanmu. Kesetiaanmu besar. Katakan sama-sama. Yuk teman-teman katakan dari sekarang. Selangkah demi selangkah. Imanku tak perlu besar, karena Dia yang bekerja. Ku tak semua musuh gemetar. Tuhan, Engkau yang selalu bekerja, tidak kenapa hidupku, dan Kau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Kesetiaanmu besar, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku. Engkau yang selalu meninggikanku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Kesetiaanmu besar di dalam Silakan duduk teman-teman. Mari kita siapkan hati kita, dengarkan firman Tuhan.
kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadiratmu, menyembahmu. Sungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, semuanya mengiringmu. Kekuatan di jiwaku, oh yeah, di batinku ada dalam menyembahmu. Tersungkur Tuhan, sungkurku di kakimu, oh yeah, rasakan hadiratmu Tuhan. Kau cahaya, seumur hidup masuk dalam rencanamu Tuhan. Pikiran kehendakku ku serahkan, kan padamu harapanku. Bersamamu Tuhan, dan ku untuk memuliakanmu, memuliakanmu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, mengiringmu masuk dalam, oh, kehendakmu.
padamu harapan hanya bukan teguh bersamamu Tuhan jadikanku untuk memuliakan untuk memuliakan untuk memuliakan. Terima kasih Tuhan buat Sabtu malam hari ini Kau berkati kami dengan berkat Tuhan sepanjang hari ini, buat pemeliharaan Tuhan, buat kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan, buat teman-teman UCOC di tempat ini Kau telah anugerahi kami semua dengan kebaikan-Mu Tuhan. Saatnya tiba kami boleh mendengarkan firman-Mu, biarlah Kau pakai hamba-Mu, Kau pakai sebagai alat-Mu ya Tuhan, untuk mengatakan firman-Mu Tuhan di dalam tengah-tengah gereja kami, agar kami boleh terus bertumbuh ya Tuhan, bertambah sesuai dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Iman kami terus bertumbuh, pengertian kami akan bertumbuh, dan untuk seluruh kehidupan kami akan menjadikan kami serupa dan segambar dengan-Mu ya Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur, haleluya, amin, amin. Oke, saatnya kita akan mendengar firman Tuhan, dan kita sambut pastor kita. Sama-sama kita tepuk tangan. Shalom. Wah, kayaknya masih dingin ya. Shalom semuanya. Apa kabar? Itu mah biasa, belum luar biasa. Apa kabar semuanya? Aduh, masih biasa kayaknya. Belum makan malam ya? Iya, ntar sebentar ya. Kita makan bayar masing-masing. Oke, terima kasih buat waktu dan kesempatan, buat tim pastoral yang memberikan waktu kesempatan saya untuk share hari ini. Merupakan sebuah kehormatan ada di depan teman-teman semua yang hebat ini. Coba lihat kiri kanannya, orang hebat tuh. Kasih tahu kamu orang hebat. Kayaknya kurang yakin, kamu jangan ketawa. Kayaknya kamu underestimate ngelihat dia. Kasih tahu, kamu tuh luar biasa. Kamu hebat. Jangan melecehkan yang ngomongnya ya. Kayaknya ngomongnya kamu hebat, tapi kayaknya melecehkan tuh. Ngomongnya yang tulus gitu kan. Kamu hebat loh. Ya, puji Tuhan. Nah, saya nggak akan panjang-panjang ngomongnya hari ini. Ada satu tema yang saya mau share, dan saya pikir ini sangat relevan hari ini. Judulnya flexing. Ada yang tahu flexing? Hah? Iya, nah generasi ini adalah generasi pamer nih gitu kan. Yang kaya orang tuanya, yang pamer anaknya gitu kan. Itu yang sering terjadi kan. Kasihan orang-orang yang nggak punya sesuatu yang bisa dipamerin. Nah, hari ini kita mau belajar bahwa kecenderungan flexing ini adalah sebuah kecenderungan yang akan membawa kita akhirnya jadi orang yang apa ya? Yang enggak bisa menerima diri kita apa adanya. Karena kita butuh bantuan sesuatu yang datang dari luar kita. Entah itu kekayaan orang tua, entah itu apalagi rumah kita, apalagi ya sekolah kita. Itu yang bisa menambah harga diri kita, bahasa kerennya pride-nya kita. Gengsinya kita jadi naik tuh. Iya kan? Satu saat
Anak saya punya anak banyak, ada 15 anak. Satu saat anak saya waktu masih SMP, salah satu anak saya ini waktu masih SMP, itu ngobrol sama temen-temennya, ya anak-anak SMP, kayak beberapa di antara kalian ya, ngobrol di sekolah. Masing-masing pamerin orang tuanya. Wah, bapak gua baru selesai S3 dari universitas ini. Kemudian yang satu nggak mau kalah, bapak gua, wah lu nggak tahu bapak gua gajinya sekian puluh juta. Anak saya ini anak panti asuhan, nggak mau kalah juga sama temen-temennya ternyata. Walaupun dia anak panti asuhan, dia nggak mau kalah juga. Dia bilang, lu nggak tahu bapak gua, lu dengerin ya bapak gua ngomong 15 menit aja dibayar 10 juta. Temennya sampai kaget, hah bener 10 menit 15 juta? Iya bapak gua ngomong nggak pernah panjang-panjang, 15 menit dibayarnya 10 juta. Lu bayangin kalau setiap hari 10 menit aja, sebulan udah berapa? Itu kecenderungan anak-anak sekarang tuh. Kenapa? Kenapa kayak begini? Karena kita nggak cukup percaya diri dengan apa yang kita punya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kayak begini? Kenapa harus flexing? Karena begini, kita nggak bisa menerima realita yang harus kita jalani hari ini. Makanya kita merasa begini, pride kita akan lebih tinggi, pride kita jadi lebih tinggi, kita akan jadi sesuatu, jadi seseorang yang sangat dihormati, sangat dikagumi kalau kita bisa punya sesuatu yang kita bisa pamerin. Apa sih tujuan orang pamer? Apa tujuannya? Kalau bukan untuk naikin harga dirinya, betul nggak? Kenapa? Karena harga dirinya sementara sedang turun, makanya perlu dinaikin harga dirinya. Bagaimana caranya? Pamer. Kasih tahu sama kanan kirinya, lu nggak boleh pamer. Karena kenyataannya, dengar ya, semua yang kita bisa pamerin dalam dunia ini, yang diri kita bisa pamerin, entah di sosial media kita atau sama teman-teman kita, dengar baik-baik, semuanya itu cuma sementara. Semuanya itu pasti bisa berubah. Ada yang cantik di sini? Ada yang so cantik? Yang cantik sama so cantik beda ya. Ya kan? Dengar baik-baik, kalau kita merasa bahwa harga diri kita itu ditentukan oleh kecantikan kita, kecantikan itu cuma sementara kok. 50, 60 tahun kemudian apa tetap cantik? Jangan ada dusta di antara kita. Cuma orang tinggal bilang gini, kayaknya masih ada bekas-bekas kecantikan. Kasihan banget bekas-bekas kecantikan. Udah gak dibilang cantik lagi. Karena semua yang kita bisa pamerin hari ini itu cuma sementara. Hari ini saya mau share buat kalian bahwa jangan bangun rasa berharga kita di atas semuanya itu. Jadi dengan demikian gini loh, saya mau ajarkan buat kita begini, nggak perlu flexing kita. Anak Tuhan itu nggak perlu pamer. Karena dengar baik-baik, semua yang Tuhan beri dalam hidup kita itu cuma titipan kok. Kalau Tuhan pikir kita udah nggak bisa dipercaya, Tuhan ambil lagi. Apa yang kita mau pamerin, semuanya cuma sementara kok. Jadi anak Tuhan nggak perlu pamer, kasih tahu kanan kirinya, nggak perlu flexing lah. Hidup kamu tuh tetap menarik, kasih tahu, hidup kamu tuh tetap menarik. Kamu menarik kok gitu, nggak perlu flexing. Ya, nggak perlu flexing, hidup kamu tuh menarik. Coba kita lihat satu tokoh dalam Alkitab, mungkin kalian kenal tokoh ini, namanya Moses, Musa. Ada yang nggak tahu cerita tentang Musa? Semua tahu ya cerita tentang Musa ya. Musa itu anaknya siapa? Nah tuh katanya tahu.
Musa anaknya siapa? Anaknya mamanya, betul, benar ya. Anaknya mamanya pasti. Anak ibunya, anak bapaknya, benar. Siapa? Iya, itu ayahnya. Jadi Yokebed. Jadi waktu Musa lahir, dengar ya, saya kasih introduce tentang latar belakang kehidupan Musa dengan singkat. Musa itu lahir dari bangsa Ibrani. Sementara hari itu bangsa Ibrani, bangsa Israel itu sedang hidup di negeri yang namanya negeri Mesir, negeri orang. Israel atau bangsa Ibrani ini sedang dijajah di Mesir. Nah, pada waktu itu, pada waktu Musa lahir, ada sebuah undang-undang, ada sebuah peraturan begini. Kalau bangsa Ibrani ini wanita-wanitanya mengandung, hamil, kita tungguin. Kalau sampai nanti yang lahirnya anak laki-laki harus dibunuh. Makanya pemerintah Mesir memberikan ultimatum kepada perawat atau bidan ya. Kalian tahu bidan? Yang menolong persalinan itu? Diberikan ultimatum. Kalau kamu menemukan bayi-bayi Israel Ibrani itu yang lahir laki-laki, kasih tahu, kami bunuh pasti. Nah, waktu mamanya Musa melahirkan Musa, dia kaget yang lahir anak laki-laki. Kalau ketahuan pasti Musa akan dibunuh. Makanya mamanya bersama dengan kakaknya Miriam memutuskan untuk menyelamatkan Musa. Bagaimana caranya Musa diselamatkan? Ada yang lulus sekolah minggu? Ada yang lulus sekolah minggu? Enggak lulus sekolah minggu semuanya ya? Lulus enggak? Lulus ya? Ada yang cum laude lulusnya? Apa yang dilakukan ibunya kepada Musa untuk menyelamatkan Musa? Musa itu dimasukin ke dalam sebuah keranjang, ya, kemudian dihanyutkan di mana? Di Sungai Nil. Singkat cerita, waktu Musa dihanyutkan di Sungai Nil, kelihatannya Musa dibuang sama orang tuanya, sama ibunya dan kakaknya. Sebenarnya Musa tidak dibuang, tetapi Musa diselamatkan. Musa kelihatannya dibuang, tapi Musa nggak dibuang, Musa diselamatkan. Sampai tiba-tiba keranjang yang berisi bayi Musa itu berhentinya di istana Firaun. Dan waktu itu putri Firaun sedang ada di pinggir sungai. Waktu dia melihat keranjang ini dan dia kaget melihat ada bayi di dalamnya. Singkat cerita, diangkatlah Musa, dibawa ke istananya. Sejak hari itu Musa diangkat menjadi apa? Menjadi anak Firaun, putra Firaun. Seneng gak? Musa itu anak budak sebenarnya, bangsa budak. Tapi justru karena ada undang-undang pembunuhan terhadap anak laki-laki, Musa berubah nasib nih. Dari anak budak sekarang jadi anak raja. Sejak hari itu Musa diasuh oleh putri Firaun. Jadi anak Firaun. Dan yang namanya anak Firaun, semua pendidikan, semua apa lagi ya? Semua fasilitas yang ada di istana dinikmatin semua sama Musa. Pendidikannya pasti nggak kaleng-kaleng. Pendidikannya pasti pendidikan yang khusus, yang istimewa. Yang semua anak-anak di Mesir itu pengen ke sekolah itu, tapi nggak bisa. Cuma anak raja yang bisa. Dan Musa bisa. Kenapa? Karena Musa adalah anak raja. Semua ilmu yang ada di Mesir dipelajari sama Musa. Sampai waktu Musa dewasa, Musa merasa bahwa dia adalah orang yang paling hebat. Kenapa? Karena semua ilmu Mesir sudah dia pelajari. Yang berikutnya, apa yang bikin Musa bangga? Karena dia adalah putra dari Firaun.
singkat ceritanya lagi nih. Waktu Musa merasa udah besar, udah hebat, udah udah terkenal, udah dihormati, udah ditakuti oleh orang-orang Mesir, oleh orang-orang Ibrani, orang-orang Israel. Mulai ada keinginan dalam hati Musa untuk sekarang nih waktunya kalian harus tahu siapa Musa nih. Musa keluar dari istana, dia jalan-jalan, tiba-tiba dia melihat ada tentara Mesir yang sedang menganiaya, sedang menyiksa, sedang mukulin orang Israel. Musa lihat, wah ini nggak boleh nih. Budak yang dipukulin itu adalah bangsa saya nih, saya ini bangsa Israel, bangsa Ibrani. Apa yang Musa lakukan? Musa hajar tuh tentara Mesir tuh, dihajar. Kemudian mati tentara Mesir ini. Musa kubur, cepet-cepet kubur jenazahnya. Musa tutup, Musa pikir tidak ada yang tahu, nggak ada yang lihat. Besoknya dia jalan lagi keluar dari istananya, dia pikir nggak ada yang tahu peristiwa itu. Sampai tiba-tiba dia melihat, loh sekarang yang berantem bukan orang Mesir sama orang Israel, yang berantem sesama orang Israel. Mulai muncul gejolak dalam hati Musa. Mereka mesti tahu nih, gua nih orang Israel, gua nih akan mimpin kalian keluar dari Mesir, gua akan jadi pemimpin buat kalian. Musa berdiri di tengah-tengah dan bilang, ngapain kalian ribut? Kalian kan satu bangsa, ngapain ribut? Kalau ribut sama orang Mesir, jangan sebangsa sendiri kita ribut. Kalian tahu, waktu Musa habis ngomong begitu, tiba-tiba salah seorang di antara orang Israel ini bilang sama Musa begini, siapa yang angkat lu jadi pemimpin? Siapa yang angkat kamu jadi pemimpin kita? Kamu merasa kamu udah hebat? Atau jangan-jangan gini, kamu mau bunuh kita sama seperti kamu bunuh orang Mesir kemarin? Musa baru sadar, baru ngeh, ternyata peristiwa kemarin yang dia pikir tidak ada yang tahu, ternyata ada yang tahu. Musa ketakutan tuh. Dari pamer merasa dirinya hebat, mau jadi pemimpin, akan jadi pemimpin yang hebat karena semua ilmu di Mesir sudah dia pelajari. Dia punya kehormatan, punya kedudukan yang tinggi. Dia pikir sekaranglah waktunya saya akan bebaskan umat Israel keluar dari Mesir. Tapi sayangnya itu bukan waktunya. Waktu orang Israel bilang, apa kamu mau bunuh kami sama seperti kamu bunuh tentara Mesir kemarin? Musa ketakutan dan Musa memutuskan lari pergi ke padang gurun Midian. Berapa tahun Musa ada di padang gurun Midian? 40 tahun. Lihat, dari seorang pangeran di Mesir, tiba-tiba tinggal di padang gurun jadi gembala domba. Biasa di istana Firaun dia perintah siapa aja karena dia putra raja. Tapi hari itu sejak dia lari ke padang gurun Midian, dia cuma ngobrolnya tiap hari sama domba, sama kambingnya. 40 tahun. Semua kebanggaannya Musa karena dia seorang putra raja, calon pengganti ayahnya, seorang yang hebat, pendidikan tinggi, harta, kedudukan, semuanya dimiliki oleh Musa. Tapi tiba-tiba situasinya berubah. Ini yang saya pastikan, yang saya katakan tadi, bahwa enggak ada yang tetap dalam hidup. Kalian pikir kalian punya pendidikan yang tinggi, oh Pak, saya prestasi saya di sekolah mah, wah bangga deh Pak, pokoknya kalau tahu saya ini juara 1 terus Pak. Puji Tuhan kalau juara 1 terus. Tapi saya mau bilang begini, jangan bangun kebanggaan kita dengan dasar itu, karena itu cuma sementara. Pengkhotbah pasal 9 bilang begini, kemenangan dalam pertandingan bukan untuk orang-orang yang cepat.
Wah Pak, saya paling cepat. Tapi pengkhotbah bilang, orang yang menang gak selalu cepat kok. Kalau kamu cepat jangan bangga, jangan sok pamer. Karena ada satu saat yang paling cepat juga bisa kalah. Pernah ngelihat orang yang cepat kalah? Nanti di rumah baca ya, Pengkhotbah pasal 9 ayat 11 tuh. Itu nasihatnya raja yang paling berhikmat, dia kasih tahu. Ternyata begini, orang yang kaya juga bukan ditentukan oleh apakah kamu cerdas atau enggak. Saya bisa amin itu. Kalian kan masih anak-anak nih ya. Teman-teman belum ngalamin nih. Cuma yang di depan mungkin pernah ngalamin. Saya dulu waktu sekolah, seusia kalian, punya beberapa teman yang di kelas tuh pinternya minta ampun. Tapi begitu ketemu 20-30 tahun kemudian enggak jadi apa-apa, biasa-biasa aja hidupnya. Tapi yang di sekolahnya maaf, karena dia pergi sekolah udah lecek kumel, masih bantuin orang tuanya dulu, kerja di rumah, jualan dulu. 20-30 tahun kemudian ketemu jadi orang sukses. Benar Salomo bilang bahwa bukan orang yang cepat, bukan orang yang cerdas, bukan orang yang kuat, bukan orang apa lagi, orang yang berhikmat, bukan itu semuanya. Semuanya cuma masalah waktu dan kesempatan dari Tuhan. Jadi apa yang kita mau banggain dalam hidup kita, apa yang kita mau pamerin dalam hidup kita, semua yang kita punya itu sementara. Ada yang nonton Piala Dunia Antar Klub? Halo? Ada yang nonton Piala Dunia Antar Klub? Ada yang hobi bola? Nggak ada ya? Siapa? Nggak, jadi nggak nonton ya. Tapi gini loh, ada pelajaran berharga tuh di Piala Dunia Antar Klub kemarin tuh. Pelajarannya apa? Semua superkomputer, semua memprediksi dari awal turnamen ini, yang juara pasti PSG. Karena PSG baru saja juara Liga Champions. Liga Champions, juara Liga Champions Eropa. Masuk ke Piala Dunia Antar Klub gampang bener. Cuma sekali kalah akhirnya langsung masuk final dia. Bahkan Real Madrid, tim yang paling hebat di Eropa, dibabat 4-0. Sehingga waktu masuk ke final, lawannya di final siapa ya? Siapa? Chelsea. Ada yang menjagokan Chelsea bisa juara? Enggak ada satupun pengamat yang berani mengatakan Chelsea akan juara. Kenapa? Loh, di Liga Inggris saja Chelsea ranking berapa tuh? Ranking 6 kali. Atau ranking 4 ya? Liverpool juara 1 ya. Kalau saya Liverpool soalnya. Saya Liverpoolian. Dari tahun 80 saya udah Liverpoolian. Dari saya masih kelas 2 SD saya udah penggemar Liverpool. Sampai sekarang makanya fanatik benar Liverpool. Cuma gini loh, antar klub ini mengajarkan buat kita. Akhirnya kalian tahu di final apa yang terjadi? PSG yang diunggulkan punya pemain-pemain hebat, calon Ballon d'Or. Yang Madrid aja digundulin 4-0. Ketemu Chelsea. Satu babak aja udah 3-0. Dihajar sama Chelsea. Ternyata benar kata Salomo. Kemenangan itu bukan untuk yang cepat, bukan untuk yang kuat, bukan untuk yang pintar, bukan untuk yang berhikmat, bukan. Ini masalah waktu dan kesempatan. Dek, saya mau ingatkan, bersyukurlah kalau kalian hari ini lahir dari keluarga yang berkecukupan. Bersyukur sama Tuhan. Tapi itu bukan sesuatu yang harus kita banggakan. Dengar, karena itu sementara. Di gereja saya melayani. Ada satu anak yang dia jemaat baru kami. Dia baru masuk bulan Januari mungkin. Baru pindah dari Cikarang, pindah ke daerah Sewan, Tangerang. Ini menyedihkan sekali. Ayahnya dulu orang kaya. Ayahnya orang kaya. Covid kemarin, Tuhan panggil ayahnya. Semua bisnis ayahnya tidak bisa diteruskan oleh ibunya. Akibatnya keluarga ini jatuh bangkrut.
2025 mereka udah nggak punya apa-apa. Sampai sekarang harus tinggal ngontrak di Sewan. Dan puncaknya dia datang ke saya, dia bilang, Pak Gembala, bisa nggak tolong supaya anak saya bisa kerja. Kalau anak saya nggak kerja, anak saya nomor 1 ini, dia sudah tamat SMA, dia bisa kerja. Kalau dia nggak kerja, adiknya nggak bisa lanjut sekolah. Karena ibunya cuma ibu rumah tangga yang nggak bisa apa-apa. Saya bilang gereja nggak punya kerjaan. Cuma hari itu kebetulan kami baru kehilangan OB kami yang resign pindah kerja. Cuma ada OB kerjaannya, office boy, yang nggak apa-apa pendeta. 5-6 tahun yang lalu masih bangga sebagai anak orang kaya. Tapi saya mau katakan, semuanya itu cuma sementara. Kalau orang tua kalian berkecukupan, puji Tuhan. Itu bukan sesuatu yang harus kita banggakan. Itu sesuatu yang kita harus syukuri. Karena nggak semua orang punya privilege seperti itu. Nggak semua anak punya keberuntungan seperti itu. Tapi kalau kita nggak punya orang tua yang berkecukupan, nggak usah kecil hati. Kalaupun hari ini kita sangat sederhana, hidup kita sangat terbatas, jangan kecil hati karena kita punya Tuhan yang besar yang katakan begini, kalau dia yang buka nggak ada seorang pun yang tutup. Kalau dia yang angkat nggak ada satupun yang bisa turunkan. Jadi dengar baik-baik, keadaan kita hari ini, dengar baik-baik, keadaan kita hari ini bukanlah keadaan kita 10-20 tahun yang akan datang. Ayatnya belum dibuka dari tadi ya. Keluaran pasal 3 ayat 1 dan 2. Akhirnya kita sampai di sini nih. Udah mau terakhir nih. Biasanya ayatnya keluarnya terakhir nih. Atau biasanya di pertama. Kalau saya senangnya di terakhir aja ya. Di terakhir. Adapun Musa, ia biasa katanya mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ayat yang kedua. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari mana? Dari semak duri. Kalian garis bawahi kata semak duri ini. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak apa? Tidak dimakan api, tidak hangus, tidak terbakar. Jadi waktu Musa katanya sedang pergi mengembalakan kambing domba, tiba-tiba dia melihat ada semak duri yang menyala. Kalian tahu semak duri? Ada yang tahu? Pernah nonton film-film koboi itu? Iya kan, di padang-padang pasir itu kan banyak semak-semak duri gitu ya. Yang suka kalau ketiup angin tuh bergelindingan gitu kan, kalau ketiup angin tuh. Dan itu nggak menarik bener, tapi hari itu, kenapa tiba-tiba gini loh, 40 tahun Musa jadi gembala, berarti begini, Musa udah sering kali ngeliat semak duri. Itu jadi biasa buat Musa ngelihat semak duri. Tapi hari itu kok kenapa Musa ngelihat semak duri dan berhenti perhatiin semak duri. Biasanya semak duri ini nggak pernah diperhatikan sama Musa. Tapi hari itu Musa memperhatikan semak duri. Kenapa hari itu semak duri jadi istimewa? Kenapa? Kenapa? Kenapa semak api itu, semak belukar itu menarik perhatian Musa? Kenapa? Hah? Karena, dengar baik-baik, karena semak belukar itu, semak berduri itu nyala. Ada api di dalamnya, tapi hebatnya nggak kebakar. Jadi kalau saya tanya sama kalian, kira-kira yang menarik perhatian Musa semaknya atau apinya? Halo? Yang menarik buat Musa semaknya atau apinya? Yang menarik buat Musa itu adalah apinya, bukan semaknya. Semaknya itu nggak menarik. Nah ini pelajaran buat kita, dengar baik-baik. Saya udah mau akhir ini.
Nggak usah pamer dengan hal-hal yang sementara. Karena dengar baik-baik, ada hal yang luar biasa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, dan harusnya kita sadar akan itu. Kalau kita sadar akan hal itu, dengar baik-baik, kalian akan mengerti begini, bahwa sebenarnya dari awal ketika Tuhan merancangkan kehidupan kita, hidup kita menarik. Hidup kita menarik bukan, dengar baik-baik, hidup kita menarik bukan karena apa yang kita miliki di luar kita nih. Orang tua kita yang punya kedudukan tinggi, mobil orang tua kita, hartanya, kedudukannya, sekolah kita yang tinggi, ilmu kita, gelar sarjana kita. Bukan itu yang bikin hidup kita menarik. Dengar baik-baik, yang bikin hidup kita menarik adalah siapa yang ada dalam diri kita. Semak belukar itu nggak menarik sebelum api menyala dari dalam semak belukar itu. Dengar baik-baik, kalau kalian sadar, kalau kalian mengerti bahwa ada Tuhan dalam kehidupan kalian, harusnya kalian ingat, hidupmu menarik. Yang bikin hidupmu menarik itu bukan apa yang kalian punya di luar, penampilan kalian, gaya kalian. Ada yang merasa, oh pakai tato lebih keren. Bukan itu yang menarik. Minta mama beli motor yang paling keren, beli mobil yang paling keren. Bukan itu yang bikin hidup kita menarik. Yang bikin hidup kita menarik adalah, dengar baik-baik, siapa yang ada dalam hidupmu. Kalau Tuhan yang ada dalam hidupmu, kalau Yesus yang ada dalam hidupmu, dengar baik-baik, apapun keadaanmu hari ini, hidupmu menarik. Gak perlu flexing dengan apa yang kita gak punya. Gak perlu flexing juga dengan apa yang kita punya. Tunjukkan ada Kristus dalam hidup kita. Dengar baik-baik, dunia membutuhkan itu. Itu yang dunia mau lihat. Bukan kekayaanmu, bukan kepintaranmu. Dunia ingin melihat siapa yang ada dalam hidupmu. Dengar baik-baik, apakah Kristus sudah ada dalam hidupmu? Apakah Yesus ada dalam hidupmu? Amin. Kalau Yesus ada dalam hidupmu, dengar baik-baik, hidupmu pasti menarik. Karena kata-katamu pasti menarik, sikapmu pasti menarik, tutur katamu, perbuatanmu pasti menarik. Biarkan Kristus tinggal dalam hidupmu. Kalau ada yang harus kita banggakan, kalau ada yang harus kita pamerkan, biar Kristus yang ada dalam kita. Itu yang kita pamerkan kepada dunia. Katakan kepada dunia, aku punya Yesus dalam hidupku. Aku punya Kristus dalam hidupku. Dan itu yang dunia butuhkan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita bangkit berdiri. Ya, mau tepuk tangan, tepuk tangan. Kalau kalian merasa bahwa nggak ada sesuatu yang bisa kalian banggakan hari ini, salah. Kalian punya Kristus dalam hidupmu. Itu membuat hidupmu menarik. Amin. Nggak yakin? Masih mau pamerin semua kekayaan kita, kekayaan orang tua kita, penampilan kita? Nggak perlulah. Kristus ada dalam hidup setiap kita. Mengiringmu seumur hidupku, lagu yang kita nyanyikan tadi. Bejanamu, kekuatan di hidupku. Terima kasih Tuhan. Yuk kita datang sama Tuhan. Setiap kita, mari bawa hidupmu di hadapan Tuhan. Dengar baik-baik, di tempat di mana kalian berdiri, di tempat di mana teman-teman berdiri hari ini, di situ ada Tuhan. Buka hatimu dan biarkan Dia masuk dan isi hidupmu. Itu yang akan bikin hidupmu menarik. Dunia mau lihat apakah ada Kristus dalam hidupmu atau tidak. Terima kasih. Dunia sedang ada dalam kegelapan, kata firman-Nya. Dunia sedang berjalan dalam kegelapan. Yang mereka butuhkan adalah terang Tuhan. Dan biarkan terang itu ada dalam hidup kita. Biarkan Kristus ada dalam hidup kita. Itu yang akan bikin hidup kita menarik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki
kakimu. Rasakan hadiratmu. Amin. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Sungguhku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, kau cahaya bagiku, mengiringku. Amin. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Yang saya kasih, sebelum sama-sama kita berdoa, hari ini mari kita periksa diri kita. Di atas dasar apa kita sedang membangun kebanggaan kita? Di atas dasar semua materi, kedudukan yang kita miliki, talenta, skill yang kita miliki. Atau kita sedang membangun kebanggaan kita karena kita punya Kristus, karena saya punya Yesus dalam hidup saya. Kalau kita membangun semua kebanggaan kita di atas dasar materi, kedudukan, apa yang kita miliki, talenta, skill kita, bakat kita, dengar baik-baik, semuanya itu cuma sementara. Enggak selamanya itu membuat hidup kita menarik. Tapi dengar baik-baik. Hari ini ada Kristus dalam hidupmu. Ada Yesus dalam hidupmu. Itu yang seharusnya menyadarkan kita, mengingatkan kita bahwa sesungguhnya hidup kita menarik. Yes. Kalau engkau punya Kristus, engkau punya terang. Dan terang itu dibutuhkan oleh dunia. Amin. Dunia enggak mau lihat harta, kedudukanmu. Dunia sedang butuh keselamatan datang dari Tuhan. Amin. Hari ini teman-teman yang saya kasih, dengar baik-baik. Ini kesempatan kita hari ini.
Kalau semak belukar itu bisa Tuhan pakai. Semak yang tidak ada artinya, semak berduri yang gak ada artinya, gak ada nilainya, gak menarik untuk diperhatikan, Tuhan bisa pakai. Dengar baik-baik, hidup kita juga Tuhan bisa pakai. Amin. Kalau ada api di dalamnya, kalau ada Tuhan dalam hidup kita. Bapak, hamba berhenti bicarakan hamba terbatas. Tapi hamba percaya bahwa firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan semua kehendak Tuhan dalam hidup setiap kami. Sampai semua kami menggenapi rancangan Tuhan dalam hidup setiap kami. Kami tahu rancangan Tuhan dahsyat buat hidup kami Tuhan. Biar hari ini setiap kami membangun kebanggaan kami, membangun rasa berharga kami, karena kami memiliki Kristus dalam hidup kami. Kami percaya hidup kami akan jadi berkat. Hidup kami akan jadi kesaksian yang luar biasa tentang betapa hebatnya Tuhan yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapak Surgawi. Akhirnya yang berbahagia adalah orang yang dengarkan firman dan yang melakukan firman dalam kehidupannya. Tuhan semakin bertambah-tambah, kami semakin berkurang-kurang. Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita yang percaya diberkati Tuhan berkata, amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Saatnya kita akan memberikan persembahan, kita akan berdoa. Dikasih jalan ya, supaya bisa. Semuanya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala pimpinan yang telah Tuhan berikan kepada kami sehingga kami semua dapat berkumpul di ruangan ini. Terima kasih juga atas segala pimpinan Engkau sehingga ibadah ini bisa berjalan dengan baik. Sekarang kami ingin memberikan persembahan dan Tuhan kiranya persembahan ini bisa menjadi berkat bagi kami dan orang yang di luar sana juga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan memberikan. Yaudah taruh aja situ. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Selangkah demi selangkah ku tidak telah, sekalipun ku berjalan. Imanku tak perlu besar, karena Dia bukanlah kuat gagahku. Semua yang sudah memberikan dan memberikan yang terbaik, mari kita beri bersama-sama. Semua musuh gemetar, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku, Kau yang menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku, Kau yang menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Besar di dalam. Kau besar, sekali lagi. Kau besar di dalam. Kau besar di dalamku. Thank you Pak Gideon dan Ibu untuk kesediaannya melayani tempat ini. Tuhan memberkati pelayanan Pak Gideon dan keluarga. Teman-teman yang melayani pada ibadah malam hari ini, Tuhan memberkati pelayanan teman-teman semua, semakin ditambahkan. Kita usaikan ibadah kita, ayo kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama.
Malam hari ini bersama dengan keluarga kami di tempat ini kami datang bersuka cita dengar pesan-Mu bagi kami semua ya Tuhan. Kami bersyukur Kau berikan kami kesempatan dan kesehatan malam hari ini datang bersama-sama. Kami mau berdoa bersama-sama untuk Pak Gideon dan Ibu, untuk pelayanannya, untuk apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Tuhan memberkati pelayanannya, tambah-tambahkan menjadi berkat bagi makin banyak orang dalam kehidupannya dan pelayanannya. Nama Tuhan dipermuliakan. Hamba-Mu berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengambil bagian melayani di tengah kesibukan mereka, di tengah pekerjaan mereka, studi mereka. Mereka berkomitmen melayani Tuhan di tempat ini. Hamba memohonkan berkat dari Tuhan turun atas kehidupan mereka, memberkati kehidupan mereka. Jadikan mereka berkat bukan hanya dalam pelayanan di gereja, tapi dalam kehidupan mereka, mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Jemaat yang terkasih, ibadah malam hari ini kita telah selesai. Tapi percayalah, kasih Tuhan takkan pernah selesai dalam hidup. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah perlindungan dari Allah Bapa. Kasih karunia takkan pernah habis dari Yesus Kristus. Tuntunan, penyertaan dari Allah Roh Kudus takkan pernah berhenti dalam hidupmu. Menyertai engkau dalam masa mudamu, masa dewasamu, sampai putih rambutmu takkan pernah ditinggalkan. Terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Thank you semua youth. Sampai jumpa minggu depan. Dan sebelumnya kita akan foto bersama. Jadi silakan langsung ke depan semuanya. Dalam hitungan 5. Ayo. Maju semua. 4. 3, 2,